Perkenalkan, saya Dr. Jessica Esmeralda Ginting. Saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Advent. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Advent, kepada Dr. Rudi sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak-anak kita, ya, supaya tumbuh kembang optimal. Mungkin bisa dimulai slide-nya. Ini sedikit tentang CV saya, tadi sudah dibacakan juga, sudah bisa dilihat. Saya juga sudah menikah, belum dikaruniai anak, mohon didoakan semoga segera. Oke. Untuk next, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana optimalisasi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Oke, next slide. Kenapa kita harus fokus pada usia dini? Itu dulu. Mungkin kenapa harus usia dini? Kenapa enggak nanti usia 6 tahun, 5 tahun? Nah, ternyata pertumbuhan pesat itu terjadi 2 tahun pertama setelah kelahiran. Oke, ini yang harus diterapkan, yang harus diketahui semua ibu-ibu, semua orang tua. Nah, pertumbuhan pesat itu dalam bentuk apa? Pertumbuhan linear, artinya linear itu tinggi badan. Dan pertumbuhan lingkar kepala. Lingkar kepala itu menandakan pertumbuhan otak. Nah, ibu bisa lihat di grafik sebelah kanan, di kotak merah. Itu di usia 2 tahun pertama tinggi badan akan meningkat secara pesat. Selanjutnya nanti di usia pubertas, di usia 12 sampai 14 tahun. Tapi paling pentingnya apa? 2 tahun pertama, lihat, itu paling tinggi kecepatan tinggi badannya. Lalu lihat di lingkar kepala. Ibu bisa lihat di grafik sebelah kanan, bagaimana peningkatan pesat lingkar kepala anak di 2 tahun pertama. Artinya kalau sesuai dengan grafik, lingkar kepalanya pertumbuhan otak, komposisi otak anak itu baik. Itu sekarang target kita, supaya tidak ada lagi yang IQ rendah, supaya tidak ada lagi stunting di Indonesia ini. Next. Nah, karena di periode intrauterin, arti intrauterin ini apa? Di kehamilan, di dalam kehamilan itu pertumbuhan super cepat. Ibu lihat, inilah ukuran kita, menurut ini tanda artinya anak itu bagus tinggi badannya. Di usia kehamilan, kecepatan pertumbuhan 60 sampai 100 cm per tahun. Nah, di usia anak 0 sampai 12 bulan, pertumbuhannya di 23 sampai 27 cm. Jadi dalam 1 tahun itu dia harus naik tinggi badan 23 sampai 27 cm. Kalau nggak naik, harus kita cari tahu apa problemnya, masalah. Jadi semua itu kita pakai data, semua itu kita pakai ukuran. Tidak bisa ibu datang ke kami, dokter, tinggi badan anak saya gimana dok, stunting nggak? Terus dokternya hanya melihat-lihat, nggak bisa. Itu semua harus diukur dan diplot. Jadi kalau ada nanti fasilitas kesehatan, ibu nanya tinggi badan anak saya gimana? Dia cuma hanya melihat, oh normal bu, tenang. Itu salah, itu salah. Semua itu kita pakai ukuran dan semua itu kita pakai grafik. Karena setiap anak itu berbeda satu sama lain. Oke? Nah ini harus penting, jadi target-target kita di usia 1 sampai 2 tahun, harus nambah tinggi 10 sampai 14 cm dalam 1 tahun. Ya, itu butuhnya pemantauan. Oke, next. Slide sebelumnya. Nah, kenapa kita harus fokus? Nah, itu ada kita grafik. Jadi dari usia sampai usia 2 tahun. Nah, itu yang paling tinggi tuh lihat bahasa. Di situ anak belajar bahasa. Kognitif fungsi, kepintaran, bagaimana dia mengerti, memahami yang kita ucapkan, sensori, melihat, mendengar, semua dia pelajari itu di 2 tahun pertama. Nah makin tua nanti, makin usia 15 tahun, fungsinya itu udah tidak bisa menyerap sebaik pada saat dia masa anak. Jadi inilah tahun-tahun emas dia, di situ dia belajar. Oke, next. Nah, ibu bisa lihat. Ada namanya sinaps, itu ada yang usia 3 bulan, usia 6 bulan. Nah, itu gambaran saraf-saraf otak anak. Nah, ibu bisa lihat, yang paling rame usia berapa bulan? Nah, 6 bulan, ibu lihat 6 bulan paling rame, 2 tahun rame,
4 tahun, 6 tahun mulai menurun. Artinya apa? Nah, saraf-saraf ini punya jaras yang saling menghubungkan. Semakin banyak stimulasi, jaras-jaras itu akan makin banyak. Makin artinya apa? Makin berkembang otaknya untuk mengerti. Nah, itu makanya target kita apa? 6 bulan 2 tahun. 2 tahun pertama kita harus mengumpulkan banyak jaras-jaras, menyambungkan saraf-saraf otak anak. Dengan cara apa? Nutrisi, stimulasi. Jadi gadget itu enggak bisa menyambungkan saraf-saraf ini. Kita yang harus banyak interaksi, itu target kita. Agar dia berkembang otaknya secara baik. Oke, next. Nah, itu makanya kita tadi Dokter Rudi juga sudah mengucapkan bagaimana pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ada yang tahu 1000 hari itu dari kapan? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Kapan kita bilang 1000 hari pertama kehidupan? Nah, coba. Jadi dari kapan 1000 hari pertama? 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari janin itu terbentuk di dalam kandungan sampai dia berusia 2 tahun. Oke, benar sekali ya. Kita bisa lihat nih, 1000 hari pertama kehidupan dari kandungan di mana ibu mengandung sampai dengan usia 2 tahun. Itu betul-betul harus pemantauan intensif. Jadi ibu hamil pun itu perlu nutrisi. Ya, bukan makan sana, makan sini, tidak pernah kontrol, USG jarang. Nanti USG ketemu dokter spesialis kandungannya cuma pada saat mau lahiran, trimester ketiga. Nah, ya nggak bisa, udah lewat usia 8 bulan hamilnya, udah tinggal lahir. Nah, ya itu penting. Jadi minimal haruslah ketemu objinya di trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Ya, harus USG. Oke, nah jadi 1000 hari pertama kehidupan itu perkembangan otak dari 9 bulan sampai usia 2 tahun, pemantauan intensif tumbuh kembang anak. Slide. Oke, nah jadi di sini pun terbukti di mana pada usia 2 tahun pertama otak itu masih elastis, ya. Otak anak itu masih elastis, masih bisa menyerap apapun informasi, masih gampang menyerap informasi, melaksanakannya, kita ajarin, mereka masih mengerti. Dibandingkan usia 30-40 tahun, perlu usaha kita merubah kebiasaan. Kayak kita ini udah keras kepala, kebiasaan yang sudah kita lakukan, terus kita disuruh merubah kebiasaan kita pasti sulit. Dibandingkan anak yang 2 tahun, kita ajarin kebiasaan yang baik, bagaimana cara terima kasih, menolong, semua segala macam, mereka masih gampang menyerapnya. Oke, slide. Nah, jadi bagaimana kita mencapai hal semua itu tersebut? Nah, itu dia. Bagaimana? Intinya perawatan pengasuhan untuk perkembangan anak usia dini ada 1, 2, 3, ada 5 komponen yang harus dilakukan sebuah keluarga. Yang pertama sudah pasti adequate nutrisi, ya, nutrisi itu paling penting. Yang kedua bagaimana responsif, jadi semua yang mengasuh, ibunya mengasuh bagaimana, kehadiran ayah bagaimana, opungnya, rasa kasih sayang, safety dan security, rasa aman dan nyaman anak itu di rumah. Lalu kesempatan untuk belajar. Bagaimana anak itu mau berkembang baik tapi tidak ada kesempatan belajarnya. Semua sibuk. Orang tua, ayah ibu sibuk. Anaknya dititip ke opungnya. Opungnya udah tua, gak sanggup lagi mengajarin, cuma bisa ngasih makan. Udah, nanti dibiarin nonton TV. Nah, itu pun gak bisa. Jadi semua harus semua harus ikut. Semua harus ikut untuk mencapai tumbuh kembang. Dan kesehatan, good health, artinya kesehatan yang optimal. Kesehatan itu apa? Imunisasi, ya. Salah satunya apa? Pencegahan penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan imunisasi. Itu harus dilengkapin. Sampai usia berapa? Sampai usia nanti remaja, sampai dia sekolah, ada biasnya, imunisasi nanti HPV untuk anak perempuan dan laki-laki. Oke, jadi itu semua untuk mencapai tumbuh kembang optimal gak bisa hanya salah satu, kesehatan aja. Udahlah yang nantinya makanan aja,
baru nggak ada yang ngajarin belajar, ya percuma. Nggak akan bisa optimal kalau nggak 5 ini dilakukan secara bersama-sama. Jadi harus komitmen. Kalau sudah punya anak sudah harus komitmen. Sudah harus ada prioritas. Nah itu dia. Kalau nggak ada komitmen yang kita nggak akan bisa mencapai ini semua. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kebutuhan paling penting di masa awal kehidupan itu 2. Nutrisi dan stimulasi. Jadi nutrisi gunanya apa? Nah, untuk menambah banyak saraf-saraf, ya, neurogenesis, proliferasi. Kalau bahasa awamnya pertumbuhan saraf. Lebih banyak, jadi mencapai perkembangan otak yang optimal. Stimulasi, nah saraf-saraf yang tumbuh-tumbuh ini disambung-sambungkan. Jadi berhubungan, itulah kita gunanya stimulasi. Agar dia memahami apa itu misalnya kita stimulasi dalam hal belajar, sensori, motorik, sosial, personal sosial, bahasa. Itu yang perlu kita stimulasi semua. Oke, next. Nah, nutrisi. Jadi, ini siapa aja yang tahu? Ada yang tahu nggak nutrisi apa yang dibutuhkan untuk anak berkembang? Garis besarnya. Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Nutrisi apa aja? Nah, untuk garis besarnya, salah satu nutrisi yang dibutuhkan, kalau kita sebutkan bahasa medisnya, ada makronutrien, ada mikro. Makro artinya komposisi besar, makro itu besar. Ada 3 komponen utama makro. Karbohidrat, terus protein, lemak. Nah, itu 3 komponen. Tuh, protein energi, karbohidrat. Itu basic yang harus dipenuhi. Mikronutrien apa? Nah, itu yang sering terlewatkan. Kadang orang tua ini fokus makro, protein. Lemaknya dikurangin, karbohidratnya kurang, itu 3 komponen. Mikronya yang sering tertinggal, zinc, besi, vitamin D, vitamin A, vitamin B, vitamin C, tiamin. Itu semua mikronutrien, kadang tertinggal kita. Ya itu juga penting, selain makro, mikro juga penting. Mikro itu pun juga banyak didapat dari makanan-makanan. Suplemen vitamin dok? Boleh sekali untuk penambahan. Sekarang itu lagi marak vitamin D. Ya itu penting juga. Apalagi anak-anak jarang sudah main-main keluar, sekolah semua segala macam. Itu juga penting ya. Jadi ini sudah terbukti semua. Protein, lemak, karbohidrat, zinc, air, besi. Nah semua itu membantu untuk fungsional otak, perkembangan otak. Jadi itu tidak boleh tertinggal. Oke, next. Nah, stimulasi perkembangan, itu kegiatan pengalaman pemberian sensori, stimulasi pengalaman baru. Jadi dengan pola asuh yang responsif. Next. Nah, interaksi otak dan lingkungan. Nah, jadi struktur otak itu juga respon terhadap lingkungan. Bagaimana lingkungan, kayak saya bilang, kalau anaknya cuma dikasih gadget 2 jam, 3 jam, ya apa yang mau distimulasi? Dia cuma hanya nonton, cuma lihat gambar-gambar, warna-warna, dia juga tidak mengerti, tidak ada stimulasi di situ. Anak di bawah 2 tahun tidak ada boleh gadget, satupun tidak ada boleh gadget, TV, YouTube, semua itu tidak boleh. Jadi dampaknya ya tadi kita ngomong, volume otak berkurang, dilihat apa? Lingkar kepalanya kecil, oke? Neuron saraf-saraf, jaras-jaras menghubungkannya kurang. Target kita kayak gambar tadi, harus ramai dia usia 2 tahun, tapi ini udah berkurang. Itu dampaknya, ya kita tidak mau, jadi pentingnya nutrisi dan stimulasi. Selanjutnya, nah jadi stimulasi itu stimulasi perkembangan, dan itu proses belajar dan kita melihat responnya. Stimulasi itu dalam hal apa? Nah, mencium wangi-wangian, suara, penglihatan, rasa. Nah itu misalnya kayak sekarang lagi heboh kalau lihat sering di TikTok itu main-main pasir. Nah itu ikuti, itu semua bagian dari stimulasi.
Stimulasi pada saat mulai kehamilan, mendengarkan lagu itu juga stimulasi. Hal-hal kecil yang mungkin kita anggap nggak ada tuh artinya, itu pun berarti. Ya, pada proses hamil kita sering ngasih lagu-lagu, misalnya lagu-lagu klasik. Ya, orang-orang sering lagu-lagu klasik, lagu-lagu itu juga berpengaruh. Ingat 2 tahun 1000 hari kehidupan itu apa? Dari awal kehamilan sampai usia 2 tahun. Itu pentingnya stimulasi. Next. Nah, kapan sistem indera mulai berfungsi? Lihat nih. Nah, udah semua ini udah diteliti. Ya, kita tinggal menyerap, kita tinggal mengikuti semua hal baik yang sudah diteliti. Nggak perlu kita teliti lagi. Jadi sudah terbukti sistem indera mulai berfungsi usia 8 minggu. Sudah mulai ada sistem merabanya, sense of touch. 13 minggu sudah ada indera perasanya. Nah, mulai minum air ketuban, di dalam kandungan. 17 minggu sudah ada sistem pendengaran, sense of hearing. Tuh. Jadi dia akan will recognize songs play during gestation. Jadi dia akan merasakan sudah mengenali lagu-lagu yang diberikan pada saat kehamilan. Itu udah berarti tuh di atas 17 minggu. Dia sudah ada indera pendengarannya. Baru di 25 minggu sudah mulai buka tutup mata. Jadi sudah mulai tidur, membuka mata, dia sudah punya. Jadi itulah pentingnya ya, kita kembali lagi 1000 hari pertama kehidupan. Stimulasi itu enggak dari lahir. Jadi dari dia mulai kehamilan juga sudah bisa kita stimulasi. Gitu dia. Next. Nah, stimulasi perkembangan itu mengenali dan mendorong anak mencapai potensi kemampuannya ya secara individual. Lalu mengenalkan berbagai aktivitas dan melakukan inisiatif dan kemampuan belajar anak. Next. Nah, jadi kalau kita bilang stimulasi perkembangan tetap itu harus sesuai usia. Nah, jadi beda stimulasi perkembangan anak usia 2 bulan sama usia 6 bulan itu berbeda. Stimulasi perkembangan 6 bulan sama usia 1 tahun itu berbeda. Nah, nanti kita lihat apa-apa aja perbedaannya. Oke, next. Nah, lakukan dengan benar sesuai umur dan tahapan pencapaian perkembangan anak. Lakukan dengan penuh kasih sayang, bermain bersama anak, ya, mengenal tahapan perkembangan anak dan setiap anak berbeda. Jangan bandingkan. Kakak adik aja bisa berbeda. Nah, apalagi anak orang lain, ya kan? Berbeda. Jadi jangan dibandingkan. Dokter, anak si A udah bisa jalan dok, anak saya kok belum ya dok, kenapa ya dok? Saya pun bingung jawabannya, kenapa ya? Ya karena berbeda. Ya berbeda, setiap anak itu khas. Kita tidak bisa menyamakan keduanya. Oke, next. Oke, kalau kita ngomong nutrisi, ya kembali lagi. Menyusu dengan ASI. ASI itu masih yang terbaik. Ya, ASI itu masih yang terbaik. Kita tetap harus mengusahakan ASI. Artinya ASI itu sebenarnya pasti ada. Nah, hanya itu diatur tingkat stres, tingkat panik. Jadi kalau stres produksi ASI menurun. Nah, artinya harus bapak-bapak nih membuat happy istrinya. Tidak boleh stres, tidak boleh sedih, ya. Jadi kalau kita bilang ASI itu ngasih nutrisi yang terbaik, gratis, lengkap nutrisinya, ya. Lalu imunitas tubuh kayak komponen imunitas tubuh, siap setiap saat, anak nangis minta susu, ya ASI. Nggak perlu kita ngaduk-ngaduk lagi, nggak ada. ASI itu udah lebih terbaik lah ya. Next. Nah, modalitas stimulasi lengkap di ASI selain nutrisi apa tuh? Interaksi sosial, pendengaran, perabaan, penghidup, keseimbangan, semua itu akan terstimulasi secara natural. Bagaimana kulit ibu dan anaknya lengket, itu juga bagian dari stimulasi, ya. Tapi kalau memang yang nggak ada ASI, jangan ya ada dok saya kerja, saya nggak bisa cuti, ada ASI perah, dipompa ASInya, banyak cara.
Oke, dok udah seret udah nggak ada, ya mau nggak mungkin nggak minum anaknya, ya susu formula kasih yang terbaik. Oke, next. Nah ini dia, ini gambaran efek nutrisi yang kurang. Lihat, kalau dibandingkan dari yang tadi otaknya itu ya berkerut. Lihat gambar otaknya itu berkerut, kecil. Nah efeknya apa? Ya volume. Sudah pasti volume otak berkurang. Kalau udah volume berkurang, komposisi isi saraf-sarafnya pun akan berkurang. Lihat, karena apa tuh? Spesifik nutrien defisiensi, iron, zinc, glukosa, vitamin A, B12, B6, iodin itu kurang. Gak dapet anaknya, ini efeknya. Volume otak berkurang. Kurang protein, kurang lemak, kurang karbohidrat, gak mau makan dan lain-lain. Nah ini problem. Ya ini problem. Jangan dibiar-biarin, harus dibawa ke dokter. Rasanya dok udah biasa gak mau makan kayak gini semua segala macam. Tapi dibiarin. Datang ke kita udah kurus, sudah pendek tinggal stuntingnya. Kalau udah stunting ya kita harus gerak cepat. Kita harus beli susu formula yang kaya tinggi kalori, semua harus kita gerak cepat. Oke, next. Nah ini dia, lihat dampak. Harusnya kalau otak normal itu tuh garis-garis hitam itu nggak nampak, padat dia. Nah, ini udah nampak tuh celah-celahnya hitam. Artinya mengkerut. Taunya dari mana? Lihat lingkar kepala. Jadi kalau ibu-ibu nih bawa ke posyandu cuma berat badan tinggi badan, nggak boleh, harus berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Itu 3 paket. Kadang anak-anak ini sering tertinggal apa? Lingkar kepala. Mungkin pasti jarang nih dicek lingkar kepalanya. Semua pasti berat badan, tinggi badan. Kadang males posyandunya. Udah tinggi badan sebelumnya aja, berat badan aja. Nggak boleh. Ya itu udah satu kesatuan. Kita semua perlu data. Oke, next. Nah tuh ini juga sudah diteliti bagaimana malnutrisi mempengaruhi perkembangan motorik. Perkembangan motorik itu duduk tanpa dibantu, lihat. Yang warna putih, kotak putih itu nutrisinya baik. Yang kotak hitam tengah itu malnutrisi ringan. Yang kotak abu-abu malnutrisi sedang ke berat. Lihat, sebelah kiri itu usia. Jadi ibu bisa lihat, sit without support, duduk tanpa dibantu. Yang malnutrisi berat, lihat, agak lama dia. Di usia hampir-hampir udah mau 4 bulan. Tapi kalau dia nutrisinya baik tuh, 2,5 bulan udah, 2 bulan, 3 bulan lah, 3 bulan udah mulai duduk. Nah, tengok, berdiri, jalan sendiri, paling kanan tuh, paling kanan, lihat. Anak yang nutrisinya baik sudah mulai jalan 12 bulan. Nah udah mulai jalan tuh, jalan sendiri 12 bulan. Tapi kalau nutrisinya nggak oke, lihat di usia berapa tuh? 14 bulan. Nah, 14 bulan mulai jalan sendiri. Ya, jadi itu juga mempengaruhi, udah diteliti, kita udah ada datanya, sudah terbukti. Jadi ngapain kita buktikan lagi ke anak kita? Nah itu prinsipnya. Jadi apa? Harus kita targetin nutrisinya baik. Next. Nah ini juga tuh bagaimana nutrisi berhubungan dengan performa di sekolah. Lihat nih, performa di sekolah. Jadi kalau sudah nutrisinya buruk, nah, performanya turun di sekolah. Tapi kalau baik, lihat nih, nggak ada performa turun tuh, malah naik. Jadi itu juga semua mempengaruhi. Oke, next. Nah ini dia, 3 untuk pada anak 3 tahun di CT scan. Perbedaannya, yang kanan itu yang terlantar, anak terlantar, yang nggak diperhatikan gizinya, yang sebelah kanan normal. Beda ya, lebih padat yang normal. Yang kiri ada hitam-hitam, ada sela-selanya. Oke, next. Jadi usia dini itu 1000 hari pertama kehidupan,
Probably the only opportunity. Kemungkinan hanya itulah kesempatan kita untuk mencapai tumbuh kembang optimal. Gak ada kesempatan lain. Di atas 2 tahun sudah menurun kesempatan kita. Jadi kalau kita ngomong 1000 hari pertama kehidupan, the only opportunity, hanya kesempatan ini aja. Ya, untuk kita mencapai tumbuh kembang optimal. Next. Ini dia. Jadi karena tanya tuh lahir. Nah, yang kita takut apa? Stunting. Nah, nanti usia 2 tahun kalau dia tidak baik masuk ke pubertas. Nah, nanti di pubertas dia lama pendek dibandingkan teman-temannya. Itu yang kita nggak mau. Ya, anak-anak ini berhak mendapatkan optimal tumbuh kembang. Next. Nah, jadi ini saya dapat dari Dorothy Low Nolte. Dia mengatakan anak itu belajar dari pengalaman hidupnya. Ya, kita lihat. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Oke? Jika anak dibesarkan ketakutan, ia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar menyalahkan sendiri. Lihat yang hijaunya. Kalau anak dibesarkan dengan motivasi, ia belajar percaya diri. Nah, jika anak dibesarkan rasa aman, ia belajar percaya diri. Dan dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Sekarang tergantung kita. Kita mau yang mana? Yang atas atau yang bawah? Saya kira semuanya pasti yang bawah. Artinya itulah yang kita lakukan. Ya, terhadap anak. Next. Nah, jadi kalau kita ngomongin take home message-nya, usia dini merupakan periode sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Nutrisi dan stimulasi perkembangan merupakan kebutuhan pokok anak pada usia dini, dan paparan pengalaman hidup selama periode usia dini memiliki dampak jangka panjang bagi tumbuh kembang anak. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Semua sudah punya buku KIA? Ada yang belum punya? Ada yang belum punya? Nggak ada. Dibaca nggak? Nah, dibaca nggak? Hah? Ibu dibaca nggak, Bu? Belum. 3 tahun. Anaknya udah umur 3 tahun belum dibaca. Oke. Ada lagi yang ada yang belum baca? Udah baca belum? Ibu udah baca? Ibu belum baca. Aduh. Jadi pemerintah ini baik loh sama kita. Ya. Kalau kita ngomong ini tuh buku rapot. Nah, jadi nggak anak sekolah aja punya rapot. Jadi ibu-ibu kalau udah punya anak ini harus dibaca. Semua informasi tuh di sini. Yang ibu tanyakan semua informasi di sini. Nggak ada tempat lain. TikTok, YouTube itu tambahan. Itu tambahan. Belum tahu kita benar apa enggak. Tergantung siapa yang ngomong. Dokter kah yang ngomong? Kalau dokter spesialis anak ngomong, oh kita bisa percaya. Kalau yang lain, nah, siapa yang percaya? Ya, ini tuh buku rapot, buku KIA. Semua kalau nggak dapat, nah salah tempat lahiran, salah ya melahirkan di mana harus dapat ini. Di Advent, kalau lahir di Advent, semua pasti dapat, semua pasti dijelasin. Berarti kalau nggak dapat ini kemungkinan nggak di Advent ya. Nah itu dia. Next. Oke, ada apa di buku KIA ini? Kenapa malas dibaca? Padahal di sini semua informasi. Di buku KIA ini isinya kesehatan ibu dan anak. Jadi dari hamil ibu udah boleh baca. Oke, di sini semua panduannya. Jadi saya gak bahas ibu hamil ya. Saya bahas mulai anak aja. Dari usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ini nih sering ditanyakan. Dokter, berapa cc minum anak saya? Lahir berapa cc? Semua ada di buku. Semua ada di buku, lihat. Bagaimana ukuran lambung anak bayi baru lahir, lihat. Hari pertama cuma sekelereng sangat kecil. Bertambah nanti sampai bulan pertama, itu pun seukuran telur bebek. Udah paham kan seukuran telur bebek? Nah, mana? Jadi bisa kita melihat 60 cc per 2 jam itu udah baik. Ya, jadi jangan kayak karena mau cepet-cepet gemuk,
semua dikasih minum susu terus, kasih minum susu sampai muntah. Muntah masuk ke paru-paru sesak anaknya. Itu sering problem. Ya. Nah, lihat tuh. Kita baca ini. Pasti malas baca di rumah, jadi saya bacakanlah di sini. Nah, tuh. Udah dikasih tahu tuh. Yang akan dialami, bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat. Ditandai dengan pertambahan berat badan dan panjang badan. Yang harus dilakukan ibu, itu dibaca tuh. Beri hanya ASI aja sampai usia 6 bulan. Jangan tambahkan air putih, jangan tambahkan makanan, jangan tambahkan minuman. Nah, kecuali ada obat dianjurin dokter. Oke, gak ada problem. Temui tenaga kesehatan jika ibu mengalami masalah dalam menyusui bayi. Nah, semua itu di sini. Oke, jadi, nah, tuh perilaku menyusu bayi. Hari kedua sampai hari ketiga, frekuensi menyusu meningkat 10 sampai 12 kali, tapi masih belum stabil. Nah, semua ini bisa dibaca. Jadi ibu ada waktu lagi nyusui, buka bukunya, dibaca semua info di sini. Oke, next. Nah, bagaimana lahir 0 sampai 28 hari? Tanda bahaya. Ini dia. Udah diajarin tuh di buku semua, tanda bahaya itu apa aja. Demam tinggi, diare, dingin, kejang, kuning, lemah, muntah, sesak. Ini semua tanda bahaya. Nah, jadi jangan sering, kalau ke kita itu sering terlambat. Kemarin udah bagus dok, kemarin oke. Rupanya udah berat, udah lama mencretnya. Sampai pasien udah dehidrasi berat. Ya semua ada di buku. Tuh, yang harus dilakukan. Pastikan bayi diperiksa ya 0 sampai 6 jam, jaga bayi tetap hangat. Oke. Nah, harus dilakukan semua segala macam. Next. Nah, ini dia. Ini lembar pemantauan. Jadi dalam buku itu kalau ibu lihat ada lembar pemantauan. Harus di checklist. Ada ini enggak? Ada masalah enggak? Nah, ada problem enggak? Lanjut, udah lewat nih 0 sampai 6 bulan. 1 sampai 3 bulan. Nah ini, kayak saya bilang, tumbuh kembang itu berbeda setiap anak, setiap usia berbeda. Di buku KIA ada target. Tabel ini target semua orang tua harus dicapai. Jadi kayak ini ibu bisa lihat, baca. Dari tabel, usia 0 sampai 3 bulan. Bayi bisa mengangkat kepala mandiri hingga setinggi 45 derajat. Semua ada di sini. Ya, jadi pada saat habis mandi, ibu buka bukunya, ibu stimulasi setelah mandi. Ih, anakku udah bisa nggak ya? 45 derajat, kalau bisa, ya. Masih bisa tuh, 0 sampai 3, 1 bulan sampai 3 bulan. Tiap bulan dicek. Nah, anakku bisa nggak ya? Bisa menggerakkan kepala dari kiri, kanan ke tengah. Nah, kiri, kanan, ke tengah. Bisa nggak ya anakku? Cek, kalau bisa ya. Oke. Usia 3 bulan harus full, harus jawabannya ya semua. 3 bulan harus ya semua. Kalau ada satu problem, bawa ke dokter. Dok, bawa buku kaya. Dok, anak saya nggak bisa nih angkat kepala 45 derajat. Nah, ibu nggak usah pesing, itu urusan kami. Nah, biar kami memikirkan apa problemnya. Tinggal ikutin ini aja tuh. Ikutin, harus bisa apa. Oke. Nah, cara stimulasinya tuh, semua ada cara stimulasi. Peluk, cium, ayun bayi. Senyum, tatap mata, ajak bicara. Tuh. Tirukan ocehan dan mimik bayi. Semua ada di sini. Semua ada di sini, membuat gampang. Jadi sebenarnya stimulasi apa ya dok? Ini, kembali lagi kita. Ini yang dibaca. Oke, next. Nah, ini untuk 3 sampai 6 bulan. Udah bisa apa dia? Udah bisa berbalik, udah bisa tengkurap, oke? Sudah bisa angkat kepala tegak 90 derajat. Nah, karena udah harus mau duduk dia nih, oke? Udah bisa ngamati tangannya, tuh baru udah bisa apa nih? Nah, menggenggam mainan kecil, mengambil mainan kecil udah bisa, ya? Oke.
Stimulasinya itu baca, mencari sumber suara, memeluk, mengayun, bermain cilukba. Kalau kita bermain cilukba itu 3-6 bulan. Next. Nah, yang sering datang, dokter, anak saya mau MPASI. Apa ya dok yang mau dikasih? Ini semua, buku KIA ada semua. Kapan anak boleh mulai MPASI? Usia 6 bulan. Oke? Apa aja tuh? Tepat waktu, aman, cukup sesuai kebutuhan. Resepnya ini semua ada. Gak usah pusing, gak usah capek-capek nyari di YouTube, gak usah capek ini, di buku. Bawa ke dapur. Masak ini semua ya. Next. Nah ini dia resep MPASI. Dilakukan. Memang cuma satu, gak mungkin itu terus ya. Boleh cari buku lain lah tambahan. Kalau dicari resep bisa tebel bukunya ini ya. Nah ini semua ada di sini. Next. Ah ini untuk anak usia 12-18 bulan sama 18-24 bulan. Sudah bisa berdiri kah tanpa pegangan? Sudah bisa berjalan mundur 5 langkah? Ini semua harus di checklist. Ya, ini rapot harus di checklist. Jadi saya lebih senang, saya senang kali tuh kalau udah pasien datang bawa buku KIA. Artinya apa? Nah ibunya ini ngerti nih, keluarganya ngerti. Jadi saya pun harus menjelaskan kritis pasti nih. Dok ini problemnya, saya senang saya lihatnya gitu. Berarti artinya pinter. Kita tuh harus pinter semua. Gak boleh ada yang gak ngerti. Ya saya mau pasien saya itu semua pinter. Harus mengerti, harus keluar dari ruang praktek itu harus paham. Itu sih ya harus semuanya harus oke. Oke next. Nah nih sampai warna kencing itu pun diurusin loh. Warna kencing ya, warna kencing yang baik itu apa tuh? Ini warnanya. Kalau udah warna kuning tengah, nah artinya dehidrasi, kurang cairan, kasih minum. Kalau udah merah, nah tuh ada problem, bawa ke dokter. Ya, ini juga harus diperhatikan. Cegah diare, ya. Next, ini yang penting. Ini yang penting. Ini tuh harus diisi tiap bulan, harus. Kalau saya sih nggak boleh nggak diisi, harus. Ini yang bisa kita menentukan tadi. Slide pertama ada target kita 1 tahun naik berat badan berapa? 20-27 cm per tahun. Tahunya dari mana? Dari sini. Dari sini. Sudah sesuai target nggak tinggi badannya naik? Atau rupanya tinggi badannya oke, tapi nggak sesuai target jumlahnya. Nah, itu pun harus kita cari problem. Jadi cuman dengan buku KIA ini kita bisa melihat semua problem di 2 tahun pertama. Apa masalahnya? Ya, jadi pun kami sebagai dokter pun enggak mengkera-kera. Apa ya ini ya? Kita pun enak. Enggak hari itu cek berat badan tinggi badan, dilihat, kita bisa lihat sebelumnya. Naik enggak? Ternyata berat badannya stuck. Nah, sama kita jumpanya normal nih. Oh normal kok bu, gak ada masalah. Tapi rupanya sudah 2 bulan terakhir gak naik berat badan. Sudah melenceng garisnya, sudah melenceng. Itu pun problem. Itu pun problem. Meskipun berat badan tinggi badan normal, tapi tidak naik, melewati garis, gak naik, stuck. Kalau kita bahas itu berat badan stuck. Nah itu pun problem. Ya, itu harus diperiksakan. Ada cacing kah, ada infeksi kah, ada dan lain-lain. Ya, jadi jangan menganggap itu tuh masih normal kok. Ya udahlah santai, nggak ada masalah. Udah nggak boleh, ya nggak boleh. Oke. Nah, itu aja dari saya. Ya, itu aja dari saya masalah tumbuh kembang semua. Mungkin kita banyak diskusi. Apa yang nggak ngerti boleh ditanya, apa aja problem-problem, ada yang kurang mengerti, dok jelasin lagi lah dok yang tadi, boleh. Oke, mungkin itu aja sekian dari saya, ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu.
Oke. Dokter, tadi dari kakak-kakak yang di belakang dari Pijen dan Kalbe Nutrisional udah menyiapkan 2 kado untuk 2 pertanyaan yang akan dokter berikan bisa dijawab oleh audiens. Oke, dokter. Mau ada yang bertanya dulu? Atau? Boleh? Ada yang bertanya? Tuh. Kira-kira Pak? Banyak yang dari mau bertanya. Bapak ini. Satu sekali. Boleh. Apa aja? Tanya apa aja? Terima kasih kepada Dr. Jessica ya. Ya. Jadi sebelum saya bertanya, tadi ada MC juga, ada Bapak juga pantun-pantun, boleh saya bagi semangat tuh pantun. Oh, Dok, boleh ya? Pak, silakan. Ya. Jadi saya mengucapkan bagaimana memutus benang, tentulah pula memakai gunting. Bagaimana semua kami tak senang kita bersama seminar kesehatan pada anak stunting. Itu Bu ya, sebagai semangat kita Bu ya. Ya. Pantun. Dan juga pertanyaan saya begini Bu. Bagaimana perkembangan anak dalam masa kehamilan sedangkan si ibu menderita diabetes sampai akut. Bagaimana perkembangan janinnya di kandungannya ya, ini yang saya tanyakan. Jadi karena kita tadi dokter bilang opung-opung ngurus cucu, kami pun ngurus cucu juga umur 2 tahun. Jadi kan nggak salah opung-opung juga bertanya Dok ya. Jadi itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, yang disebut anak stunting ini ada batasnya nggak sampai umur berapa? Dari umur 0 bayi apa hingga umur berapa yang disebut bisa stunting? Dan satu tambahan lagi tentang kandungan. Kenapa bisa seorang wanita dengan kehamilan di luar kehamilan begitu? Dan kenapa bisa terjadi hamil anggur, hamil mola itu namanya Dok ya? Jadi itu pertanyaan saya, ada beberapa pertanyaan. Jadi kepada Dr. Jessica saya mengucapkan ketika hendak memasak memasak herbal pula diambil akar, lalu pula dicuci bersih. Dr. Jessica memang pakar, atas jawaban saya ucapkan terima kasih. Waduh, terima kasih banyak Opung ya. Terima kasih untuk pantunnya dan pertanyaannya. Mungkin yang pertama lah ya, mengenai ibu hamil dengan diabetes. Sebenarnya itu kompetensi Objin ya. Suami saya mungkin bisa jelaskan karena dia bagian dari Objin. Tapi cobalah saya jelaskan. Jadi kalau kita bilang ibu hamil dengan diabetes, ada resiko nggak ke bayinya? Ada. Resiko bayinya 1, besar. Tapi besarnya nggak sehat. Besar, lahir kemungkinan gula darah rendah. Karena dia kebiasaan di dalam kandungan dapat asupan glukosa yang sangat tinggi. Tiba di luar, nggak sesuai dengan tinggi biasa, makanya dia gula darah rendah. Bahaya nggak? Ya bahaya. Artinya apa? Setiap ibu hamil ya yang dengan faktor resiko sebelumnya gula harus terkontrol gulanya. Harus terkontrol. Artinya harus konsultasi ke SPOG, Objin. Harus rutin. Harus dicek karena gula itu berpengaruh semuanya. 1, berpengaruh terhadap bayi. Berpengaruh ke pembuluh darah. Resiko hipertensi. Itu akan macam. Resiko penyembuhan luka akan lama. Karena kalau udah bayi besar, kemungkinan apa? Dioperasi. Karena pasti susah lewat dari bagian bawah, normal. Karena bayi besar, pinggulnya kecil. Itu akan berpengaruh. Artinya Pung, kalau udah ibu hamil dengan gula, harus terkontrol gulanya. Harus, kalau saya nggak salah ya, harus di bawah 200. Ya, nggak boleh lebih dari situ. Nggak boleh. Harus minum obat gula, harus cek tensi berkala. Karena akan berpengaruh bayinya. Bayinya akan besar, bayinya akan gula darah rendah. Bayinya pun bisa gangguan pernapasan. Itu yang kita takutkan. Jadi saya sering ya, saya selalu nanya tuh kalau ada lahiran di sini, faktor resiko ibunya apa? Faktor resiko ibu itu maksudnya ada sakitnya enggak ibunya? Sakit, keputihan, infeksi, demam, gula, hipertensi, itu semua berpengaruh terhadap bayi. Semua berpengaruh. Ya, jadi itu betul harus diperhatikan. Yang kedua, masalah stunting. Ya. Stunting itu
hanya boleh kita sebut kalau di bawah, ayo di bawah berapa tahun? Di bawah? Ya 2 tahun, kadang ada yang bilang di bawah 5 tahun. Kalau udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, gak ada tuh stunting. Yang ada perawakan pendek. Jadi kalau kita ngomongin stunting, itu akibat dari kekurangan gizi yang kronis pada 2 tahun pertama kehidupan. Ditandai dengan tinggi badan menurut usianya di bawah kurva. Kalau lihat kurva tadi apa? -2. Makanya Opung, saya bilang kembali lagi kayak di buku KIA tadi yang ada, coba slide sebelumnya. Nah, yang ada tadi grafik, nah itu harus diisi tiap bulan. Harus diisi tiap bulan, Pung. Jadi kita bisa mencegahnya. Kalau udah stunting, udah berat. Bukan berat sih, kita harus agresif terapinya. Harus kita susu tinggi protein, gizinya harus diperhatikan semua. Itu jangan sampai dia ada stunting. Makanya kita isi ini tiap bulan, kita bisa melihat sebelum dia stuntingnya, kelainan gizi kronis yang lama terjadi, bisa kita cegah. Gitu, Pung. Jadi kalau udah stunting itu udah hasil akhir akibat dari kekurangan gizi yang udah lama. Kalau udah stunting, berarti nggak bagus pemantauan. Sudah saya pastikan pemantauan tidak baik. Jadi sebelum stunting, ini harus diisi, ya jangan sampai stunting. Baru untuk kehamilan anggur, saya sulit sih menjawabnya karena bukan ranah saya. Tapi ya saya mungkin tidak bisa menjawabnya. Kenapa seorang ibu ada hamil anggur, ada yang enggak, ada yang normal, ada yang enggak. Saya itu di luar ranah saya. Jadi saya mungkin tidak bisa memberikan informasi untuk masa kehamilan anggur, Opung. Oke? Ya maaf ya, Pung ya. Ya terima kasih. Pagi Dok, siang ya udah siang. Iya siang. Ini Dok yang pertama ya Dok. Apakah stunting ini hanya berpengaruh dari nutrisi saja atau dari faktor lain? Kemungkinan bisa jadi adanya infeksi bakteri atau penyakit lainnya ya Dok, atau misalnya kayak penyakit bawaan dari lahir, kemudian dari apakah bisa dari faktor turunan gitu Dok. Kemudian yang kedua Dok, bagaimana Dok kalau misalnya setiap bulan itu berat badan anak tidak bertambah, tapi tingginya bertambah Dok. Apakah ini bermasalah? Apakah bisa dibilang mungkin perkembangannya tidak baik ya Dok? Kemungkinan. Kemudian yang ketiga Dok, kalau misalnya tadi dokter bilang di bawah 2 tahun ya Dok stunting. Bagaimana dengan anak yang misalnya sudah sampai 5 tahun? Setelah stunting itu tidak boleh lama kan Dok penanganannya? Gimana ya Dok kalau misalnya sudah 5 tahun ke atas untuk penanganan anak stunting ini gitu? Apakah masih ada harapan gitu Dok? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi, faktor, ya, oke. Faktor stunting ya, faktor lain ya. Jadi sebenarnya paling utama itu sebenarnya faktor nutrisi ya. Tapi faktor lain itu bisa. Artinya apa? 1, infeksi. Infeksi juga mempengaruhi. Oke, infeksi yang kronis seperti apa? Infeksi cacingan. Ya, cacingan, infeksi penyakit lain ya, itu juga mempengaruhi. Yang kedua, penyakit. Misalnya dia ada penyakit kronis. Penyakit kronis seperti penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan itu pun bisa buat. Artinya nutrisinya pasti berkurang. Kembali lagi, infeksi, penyakit bawaan itu akan kembali ke nutrisi. Nutrisinya akan habis untuk memetabolisme di dalam tubuh. Kalau sudah dijumpai penyebabnya, misalnya infeksi, atasi infeksi. Gitu. Kalau sudah dijumpai penyebabnya, misalnya penyakit jantung bawaan, artinya apa? Ya kita koreksi penyakit dasarnya, seperti itu. Ya, makanya jadi kembali lagi, tidak melulu karena kurang nutrisi, kurang ini, itu salah satu faktornya. Tapi kita cari penyebab lain. Adakah infeksi cacingan, kayak itu, di berita-berita tuh.
cacing, apa kemarin ya berita cacing yang anak meninggal tuh. Itu kan artinya tidak terkontrol, lingkungan semua nggak baik. Makanya pentingnya minum obat cacing sebagai pencegahan. Itu dia. Lalu yang kedua, nggak ada namanya faktor turunan stunting, nggak ada. Stunting itu tidak faktor turunan, bisa kita cegah. Kalau arti keturunan apa? Kan nggak bisa kita cegah. Ya karena turunan didapat, ya udahlah nasib enggak. Stunting itu bisa kita cegah. Ya jadi kita tidak boleh pasrah. Ya kita harus mencegah stunting. Lalu yang ketiga, memang kalau udah di atas 5 tahun kita nggak bilangnya stunting. Kita bilangnya perawakan pendek. Jadi kayak saya bilang kalau udah di atas 5 tahun memang ya sulit. Itu akan mempengaruhi. Semua akan mempengaruhi tumbuh kembang di sekolah, semua dan lain-lain. Stimulasi ya tetap bisa, tapi tidak akan sebaik 1000 hari pertama kehidupan. Tidak akan sebaik itu. Ya, berpengaruh masih ada, tapi mungkin kecil. Ya, saya nggak pernah mau mematahkan harapan, kecil. Tapi tetap lebih baik ya di 1000 hari pertama kehidupan. Gitu. Oke? Ya, karena satu lagi boleh. Kita kasih satu pertanyaan lagi dah. Yang ibu ini. Terima kasih dokter karena sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Kemarin kan anak saya kejang berulang dan kekurangan zat besi. Kemarin dirawat juga di sini. Dan kemarin yang seminggu yang lalu dia terakhir ambil darah. Karena terakhir dia check up, dia ada mengalami, kata dokter Mansur, mengalami infeksi di dalam darahnya. Jadi pertanyaan saya, infeksi itu datangnya dari mana sementara HB-nya udah normal gitu. Kemarin cuma dikasih antibiotik. Saya mau bertanya waktu dokternya sudah selesai. Jadi di sini kesempatan saya untuk bertanya kepada dokter. Makasih dokter. Iya. Ya kejang kontrol lah ini ya. Kejang berulang dengan infeksi. Jadi kalau kita bilang ngomongin infeksi itu luas ya. Infeksi itu luas. Tidak semata-mata infeksi itu bisa terlihat di dalam pemeriksaan darah. Nah enggak. Kadang ada anak cacingan hasil darahnya normal. Ya, jadi enggak semata-mata harus lihat hasil lab. Nah, harus apa infeksi? Enggak. Jadi infeksi itu macam penyebabnya. Infeksinya dari mana? Nah, paling sering itu dari lingkungan. Anak-anak itu paling sering infeksi itu dari lingkungan, enggak jauh-jauh. Dari rumahnya, dari lingkungan sekitar, tempat bermain. Itu cepet tuh penularannya. Ya, kalau bilang infeksi itu bisa dari macam dalam darah bisa, infeksi paru-paru bisa, infeksi dari saluran kemih bisa, semua banyak. Infeksi lagi batuk pilek bisa, nah, itu banyak lingkungan. Artinya apa? Kitalah yang mengontrol. Ya misalnya ada sekarang itu lagi musim batuk pilek, anak-anak cepat sekali tuh penularannya. Artinya pakai masker, cuci tangan. Sekarang kan target kita apa? Mengendalikan infeksi. Pengendalian infeksi yang paling mudah, gratis, gampang apa? 1, batuk pilek pakai masker. 2, mencret, diare, cuci tangan. Ya, cuci tangan. Penyediaan makanan yang bersih-bersih, masak di rumah, airnya bersih. Itu juga mempengaruhi. Jadi kalau ditanya Bu, infeksinya dari mana Bu? Infeksinya dari lingkungan sekitar. Infeksinya apa Bu? Apa dok? Harus kita periksa lebih dalam. Kita periksa kencingnya, kita periksa semua macam-macam. Keluhannya misalnya demam, kita periksa darahnya, kita E-nya juga kita periksa, itu semua mempengaruhi. Ya, jadi kalau kita bilang dari mana infeksinya ya dari kita ini, dari dewasa. Anak-anak ini kalau kita suruh ya cuci tangan, harus kita lah mengajari cuci tangan. Ya masukin barang ke mulut semua segala macam. Yang penting apa? Pencegahan, imunisasinya masuk. Nutrisinya baik, imunitasnya oke. Kalau ini semua oke, ya pasti itu akan hilang. Bukan hilang sih, resikonya lebih rendah terkena ataupun tidak berat.
seperti itu. Jadi intinya kayak 5 pilar tadi ya. Kesehatan imunisasi, stimulasi, safety, kenyamanan, lalu apa tadi? Nutrisi. Itu semua mempengaruhi. Ya, kalau kita tanya infeksi banyak, macam-macam infeksi banyak dari mananya. Sekarang bagaimana kita mencegah hidup yang baik gitu. Oke? Dilanjutkan nanti ya. Oke. Sudah? Mungkin masih banyak yang bertanya ya. Cuman karena waktu kita, Dokter Jessica ada kok di Poli Ada. Selasa dan Kamis jam Ada. 3 sampai jam 5. Ada.